Maka tentunya marilah kita sama-sama bersyukur dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang tentunya atas nama meskipun juga kita semua diberikan nikmat dan kesempatan untuk sama-sama hadir di dalam usah muter ya. Jadi Bapak Ibu sekalian, izinkan saya menyampaikan beberapa hal berkaitan dengan pada hari ini. Ini merupakan tindak lanjut dari kebijakan yang dilakukan berkaitan dengan pelaksanaan dari sejak saya masuk di dalam organisasi sudah akan berubah dengan pelayanan publik, namun sampai sekarang masih berlaku. Kemudian juga amanat dari RPJMN 2025-2029 dalam asta citanya Pak Presiden. Kemudian ada juga regulasi atau pedoman yang berkaitan kelompok rentan, itu Permenpan 11 2024. Kemudian juga ada peraturan kepala ombudsman berkaitan dengan maladministrasi ini juga untuk penilaian maladministrasi penyelenggaraan pelayanan publik, dan juga yang terbaru Arif berkaitan dengan indikator kinerja dalam penilaian penyelenggaraan pemerintah daerah, di mana salah satunya adalah kita harus memasukkan nilai dari evaluasi atau penilaian dari kepatuhan. 2027 kita sudah masukkan ke dalam salah satu IKK untuk pemerintah Kota Bogor. Bagus sekali. Bagaimana bentuk-bentuk sebetulnya maladministrasi. Mungkin mengetahui, sudah ada yang memahami, tapi tidak apa bentuknya, kemudian risikonya seperti apa, dan bagaimana kita upaya-upaya kita untuk mencegah. Kemudian juga kita sudah memiliki standar pelayanan, namun dalam implementasinya tentunya masih ada kendala-kendala. Ini upayanya kita agar lebih dalam implementasi standar pelayanan ini sesuai dengan ketentuan. Dan tadi sudah ditayangkan juga 2026 ini organisasi dalam penyelenggaraan pelayanan, namun di Bogor 2002 penilaian walaupun tadi disampaikan keadaan sosial, namun di 2026 belum ditentukan ya Pak lokusnya atau ada perbedaan, dan itu bisa dinasnya bisa juga UPTD di bawahnya. Artinya kalau pendidikan sekolah sosial itu ke panti ya, panti-pantinya biasanya. Tapi itu nanti kita menunggu kebijakannya seperti apa. Kegiatan pada hari ini kami sampaikan izin Pak staf ahli bahwa dihadiri oleh sekretaris dari seluruh perangkat daerah, kemudian didampingi oleh Kasubag yang
kasubag atau pejabat fungsional atau pelaksana yang menangani pelayanan publik. Kemudian hadir juga Pak Irbansus, Pak Jimmy dari Inspektorat. Terima kasih karena berkaitan dengan maladministrasi tentunya kaitannya dengan TLHP terhadap pengaduan-pengaduan yang telah masuk ke dalam Ombudsman. Selain yang secara langsung hadir, juga kami lakukan melalui daring, yaitu live streaming sekolah-sekolah, UPTD pendidikan, dinas pendidikan, yaitu sekolah-sekolah. Ada apa? Ini aku pakai data sendiri. Nggak usah pakai wifi. Emang bener wifi-nya ya. Dan untuk UPTD lainnya di perangkat daerah. Jadi harapannya ini bisa harapannya akan secara menyeluruh. Settingan ininya Tengah-tengah kita, Bapak Ibu sekalian, kita narasumber di Ombudsman RI perwakilan Jakarta Raya. Jadi kalau Kota Bogor itu beserta Kabupaten Kota Bekasi, Kabupaten Bogor, dan Depok ya Pak ya, itu wilayah kerjanya adalah Ombudsman RI wilayah Jakarta Raya, bukan Ombudsman Jawa Barat gitu ya. Kita lima daerah ini terpisah gitu. Jadi telah hadir Kepala Asisten Pencegahan pada Ombudsman RI perwakilan Jakarta Raya, dan harapannya nanti beliau bisa menyampaikan tadi berkaitan dengan maladministrasi ini seperti apa, penilaian atau evaluasi pelayanan publik ini bagaimana. Jadi harapannya nanti Bapak Ibu silahkan nanti bisa menggali informasi atau ada hal yang kurang jelas bisa ditanyakan. Harapannya nanti setelah ini Bapak Ibu bisa lebih memahami lagi berkaitan dengan maladministrasi. Sebagai informasi Pak staf ahli, Pak Denny dan Pak Mas Arif, di 2024 nilai kami untuk penilaian Ombudsman ini 2024 91,4. Itu turun sebetulnya dari 2023, kita 95 ya, 93. Nah, harapannya 2026 ini minimal nggak turun ya Pak ya, sama gitu. Karena dapat info bahwa ada perbedaan dari sisi indikator, kemudian ada hitungan juga berkaitan dengan maladministrasi. Jadi mudah-mudahan Bapak sekalian kami minta mohon bantuan untuk kerjasamanya nanti berkaitan dengan evaluasi dari Ombudsman ini. Sebelum saya akhiri, saya juga ucapkan terima kasih yang setinggi-tingginya kepada Bapak Ibu yang telah berkenan hadir di siang hari ini. Nanti harapannya bisa berperan aktif dalam kegiatan sosialisasi ini. Untuk selanjutnya, kami mohon kepada Pak Denny Janas sebagai staf ahli untuk dapat memberikan arahan-arahannya, kemudian juga dapat sekaligus nanti membuka secara resmi kegiatan sosialisasi pada siang hari ini. Demikian yang saya bisa sampaikan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami sampaikan atas laporan yang dari Ibu Kabak. Selanjutnya, acara berikutnya adalah sambutan sekaligus pembukaan kegiatan yang akan disampaikan oleh staf ahli wali kota. Pada yang terhormat, Bapak Insinyur Denny Hendana MSI, kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Nama Budaya, Salam Kebajikan, Sampurasun. Yang saya hormati Bapak narasumber dari Ombudsman Republik Indonesia, Bapak Muhammad Arif Wibowo, Bu Heni selaku penyelenggara dan rekan-rekan dari bagian organisasi, Bapak Ibu para Sekdis, Sekretaris Badan, Inspektorat, Pak Irban mohon sudah hadir, Bapak Ibu para fungsional barangkali yang hadir, Kasubag dan Ketua Tim yang bertanggung jawab dalam penyelenggaraan pelayanan publik yang saya banggakan, serta hadirin yang berbahagia. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur tentunya kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala atas perkenannya kita alhamdulillah sudah hadir di sini dalam rangka menghadiri sosialisasi pencegahan maladministrasi di lingkungan pemerintah Kota Bogor dalam rangka persiapan evaluasi penyelenggaraan pelayanan publik tahun 2026.
Izinkan saya membacakan sambutan, arahan, dan barangkali perintah dari Bapak Sekretaris Daerah. Karena membacakan berarti izinkan saya membaca ya Pak ya. Jadi tidak di luar kepala, ini saya harus membaca. Hadirin yang saya hormati, pelayanan publik merupakan wajah utama pemerintah di masa masyarakat. Kualitas pelayanan yang kita berikan mencerminkan tingkat kepercayaan publik terhadap pemerintah. Oleh karena itu, upaya meningkatkan kualitas pelayanan publik harus terus dilakukan secara konsisten dan berkelanjutan. Salah satu tantangan yang masih kita hadapi terjadinya maladministrasi, baik dalam bentuk penundaan yang berlarut atas sebuah pelayanan, penyimpangan prosedur, penyalahgunaan wewenang, maupun bentuk lainnya. Hal ini tentu harus kita cegah secara bersama-sama melalui peningkatan pemahaman, penguatan sistem, serta komitmen seluruh aparatur. Kegiatan sosialisasi ini tentunya menjadi sangat penting dan strategis, khususnya dalam rangka mempersiapkan pemerintah Kota Bogor menghadapi evaluasi penyelenggaraan pelayanan publik tahun 2026 oleh Ombudsman Republik Indonesia. Saya berharap seluruh peserta dapat mengikuti kegiatan ini dengan sungguh-sungguh, memahami materi yang disampaikan, serta mengimplementasikannya di unit kerja masing-masing. Hadirin yang saya hormati, saya juga ingin menegaskan bahwa pencegahan maladministrasi bukan hanya menjadi tanggung jawab satu perangkat daerah saja, melainkan menjadi tanggung jawab kita bersama. Diperlukan sinergi, komitmen, dan konsistensi dalam penerapan standar pelayanan, pengelolaan pengaduan, serta budaya kerja yang berorientasi pada pelayanan prima. Akhir kata, saya menyampaikan apresiasi kepada seluruh panitia dan pihak yang telah menyelenggarakan kegiatan ini. Semoga kegiatan ini memberikan manfaat yang besar dalam kita pelayanan publik yang berkualitas. Sambutan dari Pak Sekretaris Daerah, izinkan saya juga menambahkan sedikit ya Bu, terkait dengan pelayanan publik ini. Bapak Ibu sekalian, Ombudsman telah mengeluarkan atau telah melakukan transformasi penilaian melalui peraturan Ombudsman tahun 2025 ya, nomor 61 tahun 2025 tentang penilaian maladministrasi penyelenggaraan pelayanan publik. Ini bertujuan tentunya menghadirkan alat ukur yang lebih komprehensif sehingga pelayanan publik tidak hanya patuh secara administratif, tapi juga benar-benar bebas dari maladministrasi. Penilaian tahun 2025 sendiri telah dilakukan di bulan September sampai November 2025 dengan cakupan kementerian, pemerintah daerah, baik provinsi, kabupaten, kota, dan lembaga pemerintah pusat tentunya. Nah, karena itu untuk tahun 2026 ini kita akan menghadapi evaluasi pelaksanaan pelayanan publik khususnya di Kota Bogor. Yang perlu saya tekankan bahwa evaluasi ini tidak boleh hanya dipahami semata-mata sebagai persiapan penilaian saja. Yang lebih penting adalah bagaimana kita memastikan bahwa setiap proses pelayanan di Kota Bogor berjalan sesuai dengan aturan, akses mudah didapat, transparan, tepat waktu, tidak diskriminatif, dan memberikan kepastian tentunya kepada masyarakat. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, melalui Undang-Undang 37 2008 tentang Ombudsman Republik Indonesia, maladministrasi pada dasarnya berkaitan dengan perilaku atau perbuatan melawan prosedur yang berbelit,
informasi yang tidak jelas, permintaan persyaratan tambahan di luar ketentuan, dan lain sebagainya. Tentu ini harus kita selalu cegah dan kita terus tingkatkan layanan itu kepada masyarakat. Oleh sebab itu, pencegahan maladministrasi harus menjadi budaya kerja, bukan reaksi sesaat. Evaluasi di pemerintah daerah biasanya bukan karena tidak adanya aturan, tetapi karena adanya jarak antara aturan dan praktek. Dokumen standar pelayanan mungkin sudah ada, tapi belum seluruhnya konsisten dengan praktek di lapangan. Kanal pengaduan mungkin sudah tersedia, tapi belum semuanya aktif, responsif, dan terdokumentasi dengan baik. Karena itu, pembenahan harus dimulai dari hal-hal yang mendasar, memastikan standar pelayanan benar-benar jelas, mudah dipahami, terpampang, dan dijalankan, memastikan setiap petugas memahami alur pelayanan, waktu, dan produk pelayanan, serta memastikan bahwa setiap pengaduan masyarakat ditangani dengan cepat, sopan, dan tuntas. Hal ini sejalan dengan Permen RB nomor 5 tahun 2025 tentang penyelenggaraan sistem pengelolaan pengaduan pelayanan publik nasional. Jadi hal-hal itu yang perlu kita pahami bersama, Bapak Ibu sekalian, bahwa penilaian itu hanya sekedar menilai sampai berapa jauh kita melaksanakan pelayanan publik. Tapi intinya pelayanan kepada masyarakat itu harus menjadi satu core bisnis yang benar-benar menjadi layanan publik kita, dari hati kita, dari komitmen kita sebagai ASN kepada masyarakat, khususnya Kota Bogor maupun masyarakat umumnya yang datang ke Kota Bogor. Akhirnya, marilah kita jadikan persiapan evaluasi penyelenggaraan pelayanan publik 2026 ini menjadi momentum memperkuat integritas pelayanan publik di Kota Bogor. Ukurannya saya kira bukan hanya nilai evaluasi, melainkan kepercayaan publik atau kepercayaan masyarakat. Bukan hanya kelengkapan administrasi, melainkan pengalaman warga yang benar-benar merasakan pelayanan yang cepat, pasti, adil, transparan, dan bebas dari administrasi. Saya kira demikian barangkali yang saya sampaikan sebagai tambahan dari sambutan Pak Sekda. Izinkan saya nambahin paktun, boleh ya? Mohon catatnya. Kalau tadi Ibu kan cantik ya, saya catat. Naik motor ke pasar Ciwaruga, memberi ulen dan makanan lainnya. Pemkot Bogor hadir untuk warga, komitmen ASN untuk mewujudkannya. Walau memang bila retorik, hanya Allah lah yang memberi petunjuk ke jalan yang selurus-lurusnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon berkenan untuk membuka acara. Punten, dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, acara sosialisasi pada siang hari ini dengan resmi saya buka mewakili Bapak Sekda Kota Bogor. Sebelum memasuki acara inti, mohon perkenan Bapak Ibu hadirin sekalian untuk dapat berdiri untuk berfoto bersama. Menghadap ke layar. Ini Bapak Ibu 1, 2, 3. Baru kita semangat ya Bapak Ibu.
Terima kasih. Hadirin yang kami hormati, selanjutnya kita akan memasuki acara inti, yaitu penyampaian materi dan diskusi mengenai sosialisasi pencegahan maladministrasi dalam rangka persiapan pelaksanaan penilaian maladministrasi oleh Ombudsman Republik Indonesia. Kegiatan ini akan dipandu oleh moderator, yaitu Kepala Bagian Organisasi, dan materi akan disampaikan oleh narasumber dari Ombudsman Perwakilan Jakarta. Kepada moderator, kami persilahkan untuk dapat memandu jalannya sesi ini. Baik, Bapak Ibu sekalian, untuk efektifnya waktu kita langsung mulai saja ya, Pak Izin, Pak Arif. Kita mulainya juga sudah telat. Jadi Bapak Ibu sekalian, untuk selanjutnya marilah kita mendengarkan paparan atau materi yang akan disampaikan oleh narasumber yang berkaitan dengan tadi baik maladministrasi. Yang memang diamanatkan dalam Undang-Undang 37 2008 bahwa salah satu tugas kami adalah untuk mencegah adanya maladministrasi selain kami menerima dan menindaklanjuti laporan masyarakat. Jadi dari beberapa instrumen itu kami menilai atas dasar satu pencegahan maladministrasi, kedua juga membangun kerjasama dengan Bapak Ibu sekalian. Lanjut. Ya, tadi kalau kami sedikit flashback di 2025, kenapa kami juga tidak menilai Kota Bogor, bukan berarti ditinggalkan, tapi kita ini juga baru kemarin kami mendapatkan info Bapak dan Ibu juga. Kami mendapatkan kabar, entah kabar buruk, entah kabar baik. Tapi Kementerian Keuangan sudah memotong lagi anggaran kami, jadi tengah-tengah ini jumlahnya cukup besar, itu ada 39 miliar kami harus terpotong anggaran, dan entah apakah ini berdampak ke penilaian, kami juga belum tahu karena satuannya masih sedang dihitung semuanya. Tapi kemudian di 2025 memang pure alasan kami mengambil hanya 50% dari wilayah kerja kami karena sama di tengah jalan juga terpotong anggaran, jadi kami harus mengambil 50% dari wilayah kerja kami. Jadilah kami hanya mengambil di
Kota Depok, Kabupaten Bekasi, lalu kemudian di Kota Jakarta itu sendiri. Jadi untuk total memang di tahun lalu hanya 264 kabupaten kota se-Indonesia yang diambil untuk penilaian opini. Lanjut. Ya, ini memang sangat teknis sekali Bapak Ibu apa yang kami nilai. Jadi yang kami nilai hanya pure kami akan bertanya ke Bapak Ibu, kami bertanya ke masyarakat, kami melihat dokumen. Jadi hanya tiga faktor itu yang akan kami lihat. Apa yang kami tanyakan? Ya salah satunya adalah nanti kita akan bahas lagi. Tapi kemudian dari ketiga bobot tersebut, saya mencoba 3 aja karena ya karena dari ketiga bobot tersebut dari pertanyaan kepada Bapak Ibu, lalu kemudian pertanyaan kepada masyarakat dan dokumen, kita semua membobotkan, lalu kami melihat juga apakah ada laporan masyarakat yang belum ditindaklanjuti di lingkup pemerintah kota atau kabupaten tersebut. Jadi walaupun Bapak Ibu sudah dalam kualitas pelayanan yang tertinggi bahkan, tetapi kalau dalam satu kota tersebut tidak menyelesaikan laporan masyarakat yang kami berikan dan tidak menjalankan tindakan korektif, kami tidak akan memberikan opini tersebut. Nah itu terjadi di BPN. Jadi Kementerian Agraria dan Tata Ruang karena ada satu rekomendasi yang tidak dijalankan, maka pure semua nilai BPN tidak kami keluarkan. Jadi Ombudsman tidak memberikan opini dalam hal tidak menjalankan rekomendasi, atau ini juga mungkin kejadian di beberapa tahun tahun ini di tetangga di Kabupaten Bekasi, ketika pemerintah wali kota maupun pimpinan tertinggi tertangkap tangan OTT dan sudah dinyatakan inkrah, maka kami tidak memberikan opini. Lanjut. Ya, tadi ada dimensi-dimensi, karena ada 4 dimensi yang kami lihat, yaitu input, proses, output, dengan pengaduan. Nah ini juga teknis, karena kami juga akan menanyakan semuanya ke Bapak Ibu mengenai pengetahuan yang ini kalau saya boleh kasih trik, memang di beberapa pemerintah daerah biasanya ini juga Ibu Heni pasti akan ikut kemana-mana itu di 2023, 2024 saya juga tahu Bu Heni kemana-mana ke OPD yang akan dinilai untuk dimensi pengetahuan biasanya Bu Heni akan tentor satu-satu. Apa itu ombudsman, apa itu maladministrasi. Nah ini kan pertanyaan-pertanyaan yang sebenarnya bentuknya kami tidak melihat hafalannya, tapi substansinya apakah Bapak Ibu tahu apa itu ombudsman? Bagaimana ombudsman itu bekerja? Lalu kemudian apa itu maladministrasi? Gitu. Tadi Pak Staf Ahli juga sudah menyinggung apa itu maladministrasi. Lanjut. Lalu memang yang membedakan kali ini kami akan mewawancarai, ini bukan mewawancarai, kami akan meminta data kepada pengguna layanan di Bapak Ibu sekalian. Jadi melalui kuesioner yang kami sebarkan linknya, jadi kami akan meminta Bapak Ibu untuk mencari pengguna layanan, lalu mensebarkan linknya. Mereka akan mengisi kuesioner yang jumlahnya tahun lalu ini ada 80 pertanyaan. Tapi tahun ini kami sadar kami akan kurangi jadi 79. Kami kurangi jadi 50 atau 40. Jadi agak sedikit pertanyaan, tapi respondennya akan banyak nanti untuk Bapak Ibu. Pengguna layanan di Bapak Ibu. Lanjut. Nah, saya ingin mengelaborasi sedikit mengenai unit pelayanan. Gitu. Karena memang di tahun lalu hanya kesehatan, pendidikan, dan sosial yang itu merepresentasikan barang, jasa, lalu kemudian di kesehatan kami mengambil di RSUD maupun di Puskesmas, lalu kemudian di pendidikan, baik itu di dinas itu sendiri maupun di UPT di sekolah, kalau kabupaten kota SD SMP, provinsi SMA, lalu kemudian satu lagi dinas sosial,
kami mengambil kalau provinsi levelnya itu panti, lalu kalau kabupaten kota ada rumah singgah. Jadi rumah singgah sementara. Nah, baru minggu lalu kami mencoba salah satu instrumen dengan tim pusat, ini juga saya boleh bocorkan, ada salah satu PT yang akan diambil lagi. Saya ingat beberapa tahun lalu saya juga pernah diajak keliling lah di Kota Bogor ini mengenai pelayanan tinja. Jadi instalasi tinja limbah itu untuk penyedotan saya nggak tahu, lupa saya apakah di bawah dinas PU atau di bawah dinas SDA di sini PU. Sampai saya baru ingat hanya Bogor satu-satunya yang mempunyai motor tinja itu septic tank untuk kemana-mana. Karena dengan situasi di Bogor ada gang-gang kecil, lalu kemudian ada motor tinja itu, motor sedot tinja itu di mana-mana ya. Jakarta sendiri belum punya seperti itu, bahkan kepadatannya Jakarta lebih banyak gang-gang kecil seperti itu, bahkan belum ada motor-motor yang melayani seperti itu. Tapi saya ingat itu, saya kayaknya pernah diajak keliling mengenai hal itu, pelayanan di dinas PU di Kota Bogor. Jadi kalau itu dinilai, kayaknya malah itu yang paling siap dibuat ya. Benar. Tapi itu sedang dicobakan di dinas PU. Karena setelah kami diskusi apa pelayanan PU harusnya kan jalan itu, tapi jalan itu kan perbaikan jalan ada pengaduan dari orang yang untuk mengadukan. Tapi kemudian ada yang ini berbayar dan dilayani, yaitu penyedotan limbah domestik tersebut. Jadilah kalau kemarin di Depok sudah diuji coba dan itu bisa, tapi kemudian kalau di Jakarta memang karena itu sudah dilimpahkan ke BUMD, agaknya nggak bisa untuk DKI. Tapi itu kemungkinan besar yang akan dinilai selanjutnya, apakah RSUD. Kalau RSUD kayaknya memang hanya 1-2 kalau di beberapa kota. Kalau di Bogor hanya 1 ya, Bu. Hanya 1, lalu SD, SMP maupun dinas nanti kita akan berdiskusi lagi mana yang siap, pada kutip, mana yang sering berhadapan dengan ombudsman, karena saya yakin beberapa kali Kota Bogor itu untuk PPDB selalu langganan laporan. Tapi untungnya memang selalu ditutup. Kalau memang tidak ada rumah singgah, kebanyakan memang rata-rata di kabupaten kota jarang adanya rumah singgah, paling mereka singgah hanya 3 hari, terus dan ke panti yang mempunyai provinsi maupun di Kementerian Sosial. Jadi apakah kita mengambil di level dinasnya maupun di rumahnya rumah singgah, nanti akan ketika teknis itu datang, juknisnya sudah mulai, kita akan diskusi lagi ke dari sisi substansi memang tidak ada banyak perubahan, wawancaranya sama, substansinya sama, yang kami tanyakan juga sama, lalu hanya perubahan tadi penambahan kemungkinan di dinas PU mengenai instalasi limbah domestik, lalu kemudian di wawancara kepada pengguna layanan. Lanjut. Nah, ini yang biasa Bapak Ibu kami sering jumping kalau dari sini, hanya di kolom hijau yang akan kami tanyakan, Bapak Ibu. Jadi di hijau itu, apa itu lembaga ombudsman? Nah, biasanya saya juga waktu itu kagum dengan salah satu Kapolres Jakarta. Beliau di samping saya dan beliau terus yang mententir apa itu ombudsman. Semua ditanyakan anggotanya satu persatu, dia sendiri apal. Jadi
memang intinya ada di pucuk lembaga, ketika pucuknya apal apa semua segala macam turut ke bawahnya. Maka salah satu-satunya Polres yang mendapatkan predikat tertinggi di penilaian tahun lalu. Lalu bentuk-bentuk maladministrasi, kami ada 12 bentuk. Inilah kami akan menanyakan dari 12 itu, Bapak Ibu 11,5 lah. Jadi dari 12 kami akan menanyakan berapa jawaban yang betul, sekitar 5 atau 6 gitu. Jadi Bapak Ibu hanya perlu menjelaskan antara 5 atau 6 bentuk maladministrasi itu. Tapi dijelaskan gitu, tidak hanya hafalin. Lalu pengawasan eksternal, siapa itu pengawas eksternal yang Bapak Ibu biasa hadapi? Nah ini juga ada di Undang-Undang 25. Pengawasan eksternal itu sebenarnya kalau dalam konteks undang-undang hanya 3, Ombudsman, lalu kemudian DPRD, lalu kemudian 3 yang paling sering Bapak Ibu mungkin hadapi, entah itu masyarakat atau kelompok masyarakat itu. Apalagi sekarang masyarakat sudah banyak instrumennya, toolsnya banyak, melalui medianya juga banyak. Itulah pokok-pokok pengawasan eksternal. Lalu keempat, nah ini kami akan melakukan simulasi. Kalau Bapak Ibu mendapatkan satu tindakan korektif dari Ombudsman, apa yang Bapak Ibu lakukan? Nah ini lebih ke simulasi ke instansi Bapak Ibu sekalian. Karena kaitannya itu nanti dengan LHP, LHA yang akan kami keluarkan. Terakhir kami akan menanyakan kewajiban atau penanganan pengelolaan pengaduan. Ceritakan bagaimana Bapak Ibu mengelola pengaduan di lingkungan masing-masing, serta bukti-buktinya seperti apa. Inilah yang akan kami tanyakan ke Bapak Ibu di kolom hijau. Lalu di kolom pink, abu-abu dan kemudian kuning, ini kami akan meminta dokumen-dokumen. Jadi kami tidak akan tanyakan, tetapi kami akan menilai dokumen apakah penilaian masuk dalam indikator kinerja unit atau Pemda. Tadi Bu Heni katakan bahwa indikator IKK itu. Iya, IKK akan masuk di 2027. Ya, kami alhamdulillah ketika itu sudah masuk maka nilai itu penuh dan akan kami lihat dokumen tersebut. Dokumennya bisa adanya di unit, kalau misalnya SD atau SMP ada di UPT, bisa ada di dinas, bisa ada di kota. Nah inilah kami harapkan memang kolaborasi. Untungnya memang ada di biro organisasi di sini, nanti kita akan berdiskusi dokumen itu sebenarnya ada di mana dan itu bisa menggugurkan semuanya. Kayak misalnya nanti juga ada dokumen yang di Diskominfo seperti integrasi antara span lapor. Itu biasanya ada di Diskominfo. Nah, nanti akan menggugurkan semua dokumen yang kita wajibkan. Lalu di sini dokumen-dokumen yang akan kami mintakan. Nah, ini ada jaminan pelayanan. Ini apa ya? Next levelnya dari maklumat pelayanan. Kalau Bapak Ibu di sektor swasta lah, kita lihat. Apakah jaminan kompensasi itu, misalnya Bapak Ibu ada di drive-thru suatu makanan cepat saji. Kalau lebih dari 3 menit, Bapak Ibu akan dapatkan 1 burger. Lebih dari 5 menit, telat, dapat apa lagi. Nah ini yang kami harapkan di Bapak Ibu sekalian. Ada jaminan kompensasi dan ini juga diatur oleh Permenpan. Bentuknya apa? Tidak harus selalu makanan, tidak harus selalu barang, tidak harus selalu jasa. Nah ini bentuknya beragam, nanti kami juga akan memintakan apakah ada SK kompensasi yang Bapak Ibu sudah publikasikan di unit masing-masing. Yang ada memang ketika melihat contoh di beberapa unit, semua bentuk kompensasi itu tanda kutip hanya permintaan maaf. Jadi ketika Bapak Ibu telat apa segala macam, kami minta maaf gitu. Tapi kalau memang ada anggarannya di beberapa unit juga yang itu menerima PNBP, kalau di kementerian mereka menyediakan makanan mitigasi itu, malah ketika terlambat 2 menit mereka mengasih ice cream, lalu mengasih merchandise dan lain-lain. Tapi itu contoh yang mempunyai PNBP.
Kalau Bapak Ibu mempunyai retribusi dan itu bisa dikelola, silahkan. Gitu. Tapi kalau enggak, ya nanti kita pikirkan lagi apa itu SK kompensasinya. Apakah cukup hanya dengan permintaan maaf? Apakah tidak cukup? Lalu ini pengawasan internal, kami akan melihat bagaimana frekuensi atasan langsung Bapak Ibu dalam mengawasi jalannya penyelenggaraan pelayanan publik. Apakah bentuknya itu harian, mingguan, bulanan, tahunan, apakah rapat, apakah lain-lain, nanti ini kita akan lihat dokumen-dokumen tersebut. Lanjut. Nah, di standar pelayanan dan maladministrasi kami akan menanyakan ke penyelenggara, pengguna. Jadi kami tidak menanyakan Bapak Ibu, kami akan menanyakan ke pengguna. Jadi pengguna yang ada di tempat maupun yang ada yang tidak ada. Biasanya kalau di sekolah kami memintakan ke pihak sekolah, tolong datangkan beberapa komite sekolah untuk diwawancarain, dan kemudian pihak orang tua murid yang ada. Kami akan menanyakan bagaimana standar waktu yang Bapak Ibu terima di layanan tersebut. Apakah sesuai? Lalu apakah ada biaya yang dikenakan? Kalau ada biaya, apakah sesuai dengan biaya tersebut? Ini semua sampai dengan persyaratan, apakah diminta persyaratan tambahan atau tidak. Kami melihat contoh juga baru kemarin, tadi juga Pak Staf Ali membicarakan di provinsi dimintakan tambahan persyaratan KTP untuk pembayaran pajak, besoknya langsung dicopot oleh Pak Gubernur. Walaupun sebenarnya itu bukan persyaratan tambahan, itu persyaratan utama, tetapi ada paradigma lain ketika orang membayarnya susah gitu, harus pakai KTP lain, dan Gubernur memilih untuk hilangkan itu dan menonaktifkan kepala Samsat provinsi. Nah, ini kami akan menanyakan ke pengguna layanan. Apakah ada persyaratan tambahan yang dimintakan, misalnya untuk layanan di RSUD, untuk layanan di instalasi pengelolaan domestik tadi yang kerja, dan lain-lain sampai dengan prosedur yang mereka alami. Sama dengan maladministrasi, kami juga akan menanyakan ke pengguna layanan, apakah Bapak Ibu pernah mengalami penundaan? Apakah Bapak Ibu pernah mengalami prosedur yang berbelit-belit? Nah, ini kan kami akan tanyakan semua ke pengguna layanan yang akan kami pilih secara acak maupun dalam jumlah maupun dalam kelompoknya. Lalu ini di dimensi output kami akan melihat dokumen-dokumen hasil penilaian lain yang pernah dilakukan, baik itu di PM maupun SPM. Lanjut. Ini semuanya juga dalam bentuk dokumen-dokumen yang akan kami mintakan ke Bapak Ibu. Apakah ada SK pengelola pengaduan, lalu jumlah pengaduan yang diselesaikan, bentuknya seperti apa, bagaimana frekuensinya, itu akan kami lihat dalam satu bentuk dokumen, sampai dengan apakah ada pelatihan yang diberikan oleh Bapak Ibu frekuensinya dalam pengelolaan pengaduan. Misalnya Bapak Ibu kirim pelatihan kemana, itu akan kami lihat baik itu berupa undangan maupun absennya. Nah, biasanya kami akan mengirimkan satu drive yang sebelum penilaian kami akan mengirimkan drive-nya. Nanti di situ di salah satu contoh di Jakarta Pusat, memang di biro bagian organisasinya mereka biasanya sebelum penilaian akan membuat satu grup drive di situ. Nah, itu dokumen-dokumen biasanya tersebut di situ. Tapi kami juga tidak akan, maksudnya ya itu adalah teknis masing-masing di setiap kabupaten kota. Jadi silahkan untuk saling tukar informasi mengenai dokumen-dokumen yang nanti akan kami butuhkan. Lanjut. Nah, siapa yang akan kami wawancarai? Di tahun lalu di dinas itu kami mewawancarai satu kepala pimpinan tertingginya, kepala dinas. Jadi kepala dinas, satu kepala dinas,
satu orang ketua bidang pengaduan yang ada di SK, biasanya melekat ke kabit apa gitu. Nanti itu juga akan kami wawancarai. Lalu satu orang staf pelayanan yang di frontliner dan satu orang staf pengaduan yang itu juga ada di SK. Jadi 4 layer itu kami wawancarai pertanyaan-pertanyaan yang tadi ada di kolom hijau sebelumnya biru. Untuk di RSUD juga seperti itu, satu orang direktur RSUD, satu orang dokter atau bidan ataupun perawat, baik ASN maupun non-ASN, satu orang ketua bidang pengaduan, dan satu orang staf pelayanan frontliner. Di SMA, SMK, SMP, SD, tentunya yang kami wawancarain satu orang kepala sekolah, satu orang wakil kepala sekolah atau wali kelas, satu orang staf TU, dan satu orang staf pengaduan yang itu menempel juga di SK-nya. Nah, inilah beberapa orang yang kami pilih untuk diwawancara untuk TU karena belum secara official, nanti akan formulasikan lagi. Lanjut. Ini tahun lalu kami mewawancarai selain langsung tadi, kami juga meminta barcode. Bapak Ibu sebarkan barcode di tempat Bapak Ibu. Kami akan meminta target sejumlah 30 orang yang dengan syarat-syarat seperti ini. Misalnya tidak ada pengguna layanan, kami juga bisa men-switch itu ke akademisi atau praktisi. Nah, ini juga kami terjadi di panti sosial di DKI karena saya baru tahu panti sosial 1, 2 itu mengkategorisasikan tipikal pasiennya di dalam. Kalau 2 berarti orangnya tidak bisa diajak bicara. Jadi makin tinggi itu semakin tingkat kesehatannya semakin lalu kemudian kami meminta kalau di panti sosial tersebut diganti ke akademisi gitu. Jadi kami tidak bisa mewawancarai pengguna layanannya ya akademisi atau praktisi yang sering berhubungan dengan dinas sosial atau panti sosial tersebut. Tapi ketika penerima layanan ada banyak kayak sekolah, nggak mungkin kami akan men-switch itu ke akademisi gitu. Tapi komite sekolah itu ada wali murid dan lain-lain yang bisa diwawancarai dan bisa mengisi barcode. Ya, lalu minimal usia 17 tahun dan pendidikan minimal sekolah dasar. Inilah beberapa syarat yang mereka kami pilih untuk mengisi barcode yang akan kami sebarkan. Lanjut. Dari itu kami juga menilai satu laporan hasil pemeriksaan, laporan hasil analisis maupun saran penyempurnaan yang kami berikan ke instansi Bapak Ibu. Apa itu LHP? LHP itu adalah laporan hasil pemeriksaan berdasarkan laporan masyarakat. LHP itu bentuknya apakah ditemukan maladministrasi atau tidak ditemukan maladministrasi. Yang kami lihat adalah yang ditemukan maladministrasi. Jadi ketika ada laporan, pelapor mengadukan ke kami telah klarifikasi, investigasi, dan lain-lain. Terakhir kami akan simpulkan apakah terdapat maladministrasi atau tidak. Kalau ada maladministrasi yang jumlahnya 12 tadi, kami akan meminta tindakan korektif ke Bapak Ibu. Bapak Ibu harus melakukan A, B, C, D, biasanya sampai kepala dinas, sampai dengan wali kota. Jika tidak dilakukan, maka tadi selama 3 tahun terakhir, maka kami bisa jadi tidak memberikan satu opini maladministrasi maupun nanti kualitasnya rendah. Nanti ada poin sendiri. Nah, untungnya setelah saya cek tadi, saya ke laptop juga sambil mengecek apakah data terakhir ada LHP yang ada putih nyangkut di Kota Bogor. Laporan yang berjalan di Kota Bogor sementara masih 5 on proses statusnya. Dan 5 itu belum disimpulkan apakah terdapat maladministrasi atau bukan. Atau tidak. Tapi yang lainnya sudah ada 40 laporan yang itu ditutup, case close, clear semuanya.
saya juga untungnya penilaian ini dilakukan di tahun ini ya Bu. Karena beberapa tahun lalu saya sempat bolak-balik ke sini untuk menindaklanjuti rekomendasi mengenai kasus Yasmin. Itu lama itu prosesnya, ada 7 tahun. Kalau itu masih dilakukan 7 tahun kebelakangan, susah untuk Bogor mendapatkan nilai kualitas tertinggi. Karena, dan bukannya untungnya lagi, di Bogor rata-rata kasusnya seperti itu. Kebanyakan di kota Bogor dampaknya sangat luas. Yang melaporkan kelompok masyarakat. Saya sendiri memegang salah satu laporan masyarakat. Kemarin Pak Asda kalau nggak salah sempat datang ke kantor dengan Kabak Hukum mengenai kasus masjid di Mi'ah. Pak Baru kalau nggak salah. Iya. Iya, itu juga pelik kasusnya karena stakeholdernya banyak, jumlah terdampaknya banyak, kami juga harus hati-hati untuk menyelesaikan. Lalu ada juga satu kemarin kami menerbitkan, saya nggak tahu sudah diterbitkan apa belum karena itu bukan di bidang saya. Nanti saya tanyakan mengenai sampah juga, karena ada 2 lokasi di Kabupaten Bogor dekat dengan Kota Bogor. Untuk Kabupaten Bogor baru bulan lalu juga ketemu dengan Pak Bupati dan itu sudah selesai. Tapi untuk di Kota Bogor sepertinya masih karena terdampak. Kalau nggak salah satu pembuangan akhir antara kabupaten dan kota. Data LH penularan. Dampak tersebut. Kasus lain saya juga nggak tahu ini nampaknya secara sistem belum ditutup karena yang dilaporkan waktu itu PJ wali kota ya. Tapi karena bukan PJ lagi sepertinya sudah relevan dan itu sudah tutup. Terus terakhir juga saya mendengar ya, Satpol PP juga untuk permasalahan pasar yang itu singgungannya juga dengan kabupaten. Kebanyakan rata-rata kota dengan kabupaten singgungannya sama, ada penutupan pasar di mana, maka terdampak. Nah itu beberapa laporan, sepertinya kalau untuk LHP akan clear karena 6 bulan terakhir ini tidak ada LHP dan yang lainnya sudah ditutup. Lalu LHA itu adalah laporan hasil analisis berdasarkan kajian kami. Kami tidak sejauh ini belum mengeluarkan kajian di Kota Bogor, selalu ya terakhir kami mengeluarkan kajian di lapas unitnya dan di DKI Jakarta. Jadi untuk Bogor tidak ada LHA. Dan saran penyempurnaan juga tidak ada. Dinas atau UPT. Yang kami lakukan adalah yang mendapatkan kualitas pelayanan sangat baik di masing-masing UPT itu biasanya juga akan mendapatkan PRM sertifikat berupa kualitas pelayanan sangat baik. Itu diberikan juga di kantor pusat. Lalu kemudian tingkat kepatuhan yang tadi LHP, LHA dan lain-lain itu kami nilai berdasarkan klasifikasi kota. Jadi ada yang berdasarkan klasifikasi dinas, kualitas pelayanan, ada yang klasifikasi tingkat kepatuhan tingkat kota. Jadi keseluruhan laporan itu akan kami lihat apakah itu tinggi, sedang maupun rendah. Skor 10 itu sudah ada laporan dan sudah diselesaikan dalam 3 tahun terakhir itu. Jadi klasifikasi tingkat kepatuhannya itu tinggi. Lanjut. Ya, ini klasifikasinya mengenai tingkat kepatuhan, apakah tinggi, sedang maupun rendah. Lanjut. Nah, ini Bapak Ibu, ini bukan artinya hasil penilaian secara keseluruhan di kota atau kabupaten tersebut itu bisa jadi kualitas tertinggi tanpa maladministrasi, itu paling tinggi itu. Itu hanya
yang kami lihat dan diberikan penghargaan di kantor pusat, kualitas tertinggi tanpa maladministrasi dengan kualitas tertinggi tidak ada produk pengawasan. Artinya kosongan, kualitas tertinggi aja. Kenapa tidak ada produk pengawasan? Tadi tidak ada LHP yang nyangkut, tidak ada 3 tahun terakhir, tidak ada LHA, tidak ada saran penyempurnaan. Jadi biasanya kualitas tertinggi kosongan, tidak ada produk pengawasan. Lalu kualitas tinggi, sedang, rendah, dan terendah itu tidak kami berikan saran perbaikan, saran penyempurnaan untuk ke depannya. Kita lihat dulu selanjutnya. Nah, kita kalau melihat hasil, kita melihat hasil tahun lalu di wilayah kerja kami ada 6 yang kami lihat, kami nilai. Provinsi DKI Jakarta sendiri, kami memberikan satu opini kualitas tertinggi dengan potensi maladministrasi. Artinya dengan potensi ada laporan hasil pemeriksaan kami yang belum dijalankan selama beberapa tahun terakhir. Makanya mereka tidak diberikan satu penghargaan karena masih ada potensi maladministrasi di DKI Jakarta yang kami lihat. Sementara di Jakarta Pusat, Utara, dan Barat, mereka hanya kualitas tertinggi kosongan. Jadi tidak ada produk pengawasan dalam 3 tahun terakhir, maka mereka mendapatkan kualitas tertinggi yang hanya tidak ada produk pengawasan. Sementara untuk Depok, ini satu-satunya wilayah kerja kami yang nilainya paripurna, yaitu kualitas tertinggi tanpa maladministrasi. Mereka sudah menjalankan juga laporan hasil pemeriksaan dalam 3 tahun terakhir. Terakhir Kabupaten Bekasi itu hanya mendapatkan kualitas tinggi, belum tertinggi. Nah, inilah yang kami lihat di 6 wilayah di tahun lalu. Pembentuknya, lanjut. Belum. Sabar. Pembentuknya memang di Jakarta Pusat itu suku dinas sosial nilainya sangat baik semuanya, makanya mereka bisa mendapatkan kualitas tertinggi karena 3 sangat baik tadi mempengaruhi kualitas tertinggi. Lanjut. Nah, ini juga karena ada baiknya, tapi mereka bisa mendongkrak 2 nilai atas itu bisa mendongkrak untuk menjadi kualitas tertinggi. Lanjut. Jakarta Barat juga seperti itu. Lanjut. Nah, ini Depok. Kenapa Depok bisa jadi kualitas tertinggi tanpa maladministrasi? Karena dalam 3 unit layanan kami lihat, yaitu SMP 20 Depok, RSUD Mat Sehat Afiat, dan Dinas Sosial, 2 mendapatkan sangat baik. Artinya 2 unit layanan itu mendongkrak 1 nilai Dinas Sosial yang meskipun itu hanya baik. Tapi kemudian ada laporan hasil pemeriksaan di Depok pada tahun 2000 ini, abaikan tanggalnya karena ini tanggal masuk laporan. Dalam 3 tahun terakhir dia sudah menjalankan satu laporan hasil pemeriksaan yang ada maladministrasinya dan menjalankan tindakan korektif yang kami berikan. Makanya Depok itu kualitas tertinggi tanpa maladministrasi karena kualitas pelayanannya itu ada 2 sangat baik maka menjadi tertinggi, dan tingkat kepatuhannya itu diganjar tingkat kepatuhan tinggi maka itu adalah tanpa maladministrasi. Ini nilai yang paripurna di Depok. Dan Bapak Ibu, kami juga sempat ini ke Jawa Barat, Provinsi Jawa Barat, karena kami juga bergabung dengan Ombudsman Jawa Barat untuk memberikan satu nilai opini. Di seprovinsi Jawa Barat hanya Depok yang nilainya seperti ini. Sementara 12 kabupaten tidak ada yang kualitas tertinggi. Jadi kami harapkan memang di Bogor tahun depan juga kualitas tertinggi tanpa maladministrasi biar Provinsi Jawa tinggi.
kami nggak tahu sejauh mana nanti perkembangan kasusnya. Kalau kasusnya itu sudah pro justisianya sudah inkrah dan tidak sudah ini, maka kami akan tidak mengambil Bekasi lagi gitu. Karena percuma, Ombudsman tidak akan memberikan opini ketika kepala daerahnya sudah tertangkap tangan maupun terlibat kasus korupsi. Mungkin sementara itu dulu Bapak Ibu yang bisa kami sampaikan. Kalau misalnya ada pertanyaan, kami silakan, saya kembalikan ke Ibu Heni. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Mas Arief yang sudah menyampaikan paparannya. Kita aplaus sekali lagi untuk Mas Arief. Jadi Bapak Ibu tadi sudah disampaikan bagaimana teknis atau indikator-indikator apa saja yang dilakukan evaluasi atau penilaian. Kemudian juga tidak hanya dari dimensi tadi 4 dimensi, tapi juga sejak 2025 hal baru ya Pak ya, jadi berkaitan dengan tingkat kepatuhan mengadministrasi juga menjadi, jadi tidak hanya kepatuhan kualitas tinggi atau kualitas tertinggi, tapi ada juga tanpa maladministrasinya atau potensi maladministrasi, dan ada kriteria seperti itu. Kemudian juga tadi disampaikan mengenai bobot-bobotnya juga ya, bagaimana berindikator. Baik Bapak Ibu sekalian, untuk selanjutnya kita lanjut ke diskusi. Apabila ada yang perlu ditanyakan, memang mungkin ya Pak ya, pasti pertanyaan teman-teman dari perangkat daerah cuma 3 lokus ini, kesehatan lagi gitu kan, kesehatan PKPP juga menyampaikan kesehatan, pendidikan, langganan ya biasa, dan satu lagi sosial ya Pak Mei. Sama satu lagi ke Mas Ari itu bahwa ini memang oleh tadi tingkat daerahnya tujuan evaluasi, tapi karena kita memang pemerintah daerah itu adalah penyelenggara pelayanan publik, artinya ini harus juga. Silakan Pak Jimmy, aman Pak Jimmy ya. Tadi kalau disampaikan Jadi HP dan yang bukan konteks. tapi tindak lanjut dari pengaduan itu tadi ya Pak Mas Arief ya. Nah mungkin yang ini juga perlu kami pastikan lagi Mas Arief. Untuk tadi kan disampaikan bahwa Kota Bogor saat ini 40 kasus sudah close gitu ya. Cuma yang apa seperti itu. Nah info-info seperti itu selama ini koordinasi ombudsman kemana ya Pak ya? Karena kalau kami dari bagian organisasi memang tidak terinfokan dan seperti itu. Karena kan berpengaruh nih nanti ke penilaian, ke evaluasi di 2026 ini. Jangan sampai nanti dari sisi penilaian pelayanan publiknya sudah bagus kan tadi ya, masuk ke kategori sangat tinggi, tapi tiba-tiba ada potensi maladministrasi gitu, tidak terinfokan. Mungkin nanti bisa disampaikan itu dulu Mas Arief, artinya selama ini koordinasi dari ombudsman dengan pemerintah kabupaten kota itu dengan instansi di mana di kota kabupaten. Nah, itu pertanyaan dari saya dulu sebelum Bapak Ibu semuanya. Iya. Ya, memang ini kami melihatnya karena koordinasi penyelesaian laporan itu memang satu bukan di bidang saya secara langsung, tapi kemudian yang kami tunjukkan dari tahun ke tahun adalah
Saya ingat tahun berapa gitu Pak, kami pernah melakukan satu audiensi, jadi seluruh proses penyelesaian laporan itu juga dikerjasamakan dengan inspektorat. Baik itu dalam pelaporannya, dalam tembusannya dan lain-lain. Tapi kemudian saya nggak tahu memang dalam perjalanan waktu ada satu hal yang terputus di situ antara kami dengan inspektorat juga dengan beberapa teman-teman di perangkat daerah. Gitu. Jadi idealnya memang kami setiap ada laporan yang masuk itu tembusan juga beserta ke inspektorat. Gitu. Itu dalam perjanjian, saya nggak tahu itu bentuknya apakah itu betul Pak, focal point ya. Jadi di focal point itu memang ada perjanjian seperti itu. Jadi kita bisa running, inspektorat juga memegang data seperti itu. Nah, tapi kemudian memang kita bicara relay di beberapa tempat itu pejabat itu cepat ganti. Untuk Bogor karena kebetulan laporannya sedikit, tadi on prosesnya cuma 5 dan ini mungkin belum terinfokan ke inspektorat. Kedepannya kami juga setiap tembusan surat itu mungkin disertakan lagi ke inspektorat untuk tembusan-tembusan. Jadi semua terdata melalui inspektorat. Tapi kemudian memang di beberapa tempat kami juga suka bypass lagi ke organisasi nih Bu. Jadi bukannya organisasi ketemuan lagi, tapi karena mitra kami kebanyakan di pencegahan adalah organisasi, kami tarik juga organisasi untuk serta-merta di proses penyelesaian laporan tersebut. Jadi organisasi dengan inspektorat kolaborasi terutama di DKI kami melakukan itu. Jadi DKI ada 2 irban kota administratif dengan organisasi di kota administratif tersebut. Tapi nanti ke depannya karena MOU itu juga focal point-nya saya nggak tahu masih aktif atau tidak, nanti bisa kita teruskan lagi. Tapi sejauh ini hanya 5 Pak, gitu. Tapi 5 itu masih on proses semua, tidak terlalu banyak. Itu Bu. Berarti kita perlu kolaborasi ya Pak Jimmy ya. Jadi nanti karena kan berpengaruh juga terhadap tadi. Ya, baik Bapak Ibu dari Dinas Lokus, Dinas Pendidikan, Dinas Kesehatan, Dinas Sosial, silakan. Nanti bagaimana kaitannya dengan sekolah ya Bu Erni ya, karena nanti yang jadi lokus adalah SMP nih. Nah, apakah SMP-nya kita yang menentukan atau dari Ombudsman? Silakan, mau ada yang ditanyakan. Ya, terima kasih Bu Eni, Pak Arief, dan Bapak Ibu semua. Izin saya dari Dinas yang memang mempunyai institusi terkait kehumasan maupun pengaduan. Memang tahun ini kalau mendapat informasi dari Bapak, sekolah menjadi calon salah satu lokus yang akan dilakukan penilaian layanan publik oleh Ombudsman. Dan memang beberapa tahun yang lalu kami Pak di Dinas Pendidikan yang mungkin hampir 3 tahun terakhir 2025 kami dilakukan penilaian oleh PEKPP. Jadi memang Kota Bogor tidak dilakukan penilaian layanan publik oleh Ombudsman. Kemudian saya sendiri berpikir Pak, karena saat ini sekolah dan di Kota Bogor, jenjang SD maupun SMP, dengan adanya informasi ini, Bu Heni izin tadi kami langsung share ke grup kepala sekolah ya, karena kami antisipasi, kan kita tidak tahu yang menjadi lokusnya nanti siapa. Apakah kami diberikan kewenangan untuk memilih dengan melihat kesiapan sekolah, atau nanti tiba-tiba Ombudsman yang menunjuk sekolah ABC berdasarkan banyaknya pengaduan atau apapun yang diterima oleh Ombudsman. Itu yang tadi kami sampaikan ke Bapak Ibu Kepala Sekolah untuk ikut Zoom. Minimal beliau tahu dan prepare dari awal. Kemudian yang kedua tadi sudah disampaikan Bu Heni, mekanismenya nanti bagaimana. Kemudian kami pun di distrik kelihatannya harus mulai dari nol, Bu Heni, untuk pembinaan kepada sekolah terkait kriteria input, proses, maupun nanti kriteria yang akhir, agar sekolah itu minimal sudah mengetahui dari sekarang apa-apa yang harus mereka persiapkan. Karena pengalaman kami 3 tahun ke belakang, administrasi dan kelengkapan terkait layanan publik, terkait pengelolaan pengaduan, sampai catatan pengelolaan pengaduan itu sangat detail sekali. Dan itu kelihatannya menjadi tugas kami, dan kelihatannya harus secepatnya
sudah atau belum dituju kami harus prepare Bu Hen. Jadi izin, mungkin kami nanti mohon pendampingan dari bagian organisasi untuk mendampingi kami bersama dengan sekolah untuk mempersiapkan ini. Jadi yang ingin kami ketahui Pak dari Ombudsman, kira-kira kapan nih informasi pasti penunjukan lokus itu dilaksanakan sehingga nanti kami bisa fokus dan intens untuk melakukan pembinaan. Mungkin itu Bu, terima kasih. Oh ya, sekalian. Ya, terima kasih Bu Heni, Pak Arief. Saya Dr. Didi Alfa dari Dinas Kesehatan. Untuk Dinas Kesehatan sendiri kan sudah beberapa kali ya Bu Heni ya. Mungkin dari tahun 2023, 2024 itu yang ada di Dinas Kesehatan. Nah, karena memang masih ada beberapa layanan yang dilakukan di Dinas Kesehatan. Walaupun dengan adanya PTSP, sekarang mungkin sebagian besar sudah dialihkan ke PTSP. Dari kami mungkin memberikan rekomendasi saja untuk misalnya salah satu perizinan Fasiankes gitu ya. Tapi tetap ada beberapa perizinan yang masih di Dinas Kesehatan. Apakah nanti untuk Dinas Kesehatan di tahun depan itu masih di Dinas Kesehatan atau ke UPTD gitu ya, ke Puskesmas. Untuk Puskesmas di Kota Bogor ada 25 Puskesmas dan beberapa sudah juga dilakukan penilaian oleh ZI, begitu ya, zona integritas. Kemudian semua Puskesmas sudah mendapatkan sertifikat akreditasi. Artinya mudah-mudahan kalau misalnya tahun depan ke Puskesmas, tidak lagi di Dinas Kesehatan, tidak terlalu kaget gitu ya, Puskesmas pun memang mungkin ada beberapa item yang berbeda, tapi artinya mereka sudah terbiasa untuk mempersiapkan itu semua. Tetapi ya itu tadi sama dengan distrik, mungkin ya kepastiannya kemana, ke Dinkes lagi kan, atau ke Puskesmas, kemudian apakah kami juga punya hak untuk memilih Puskesmas yang memang sudah siap dengan ZI-nya, dengan akreditasi dan sebagainya, atau secara acak langsung dipilih oleh Ombudsman. Artinya kalau dipilih oleh Ombudsman, kita semua harus sudah mempersiapkan 25-25-nya. Walaupun mungkin dari sisi fisik begitu ya, bangunan tidak semua puskesmas juga cukup representatif karena di Kota Bogor kan lahan terbatas, ada yang memang bagus, ada yang memang kecil. Yang penting prinsip dari puskesmas itu kan akses masuk masyarakat. Tidak harus selalu yang di tengah jalan atau yang besar, tapi yang penting adalah mereka bisa memberikan pelayanan kepada masyarakat. Jadi intinya mungkin ada clue-nya gitu. Puskesmas mana? Ya, untuk bisa langsung kita berikan pembinaan begitu Bu Yami. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lagi dari sosial, sos. Kita nggak punya rumah sih deh pada sekarang. Oh ada. Depan. Kalau misalnya rumah sih ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi dari Dinas Sosial ini sudah berapa kali ya? 3 kali. Jadi dari Ombudsman maupun PEKPP itu juga kami sosial, kesehatan, pendidikan dulu menjadi langganan. Nah, ini mungkin saja apakah karena kami ini urusan wajib pelayanan dasar. Berarti kan kalau bicara di urusan wajib pelayanan dasar, ada juga PU, kemudian Satpol PP. Apakah tahun ini pelangganan ini akan berulang lagi? Kemudian kami juga mempunyai rumah singgah di Dinas Sosial tapi memang belum, istilahnya hanya bisa menampung, hanya ada 2 kamar. Istilahnya tidak bisa menampung dalam jumlah banyak dan jangka waktu yang lama. Mungkin nanti apakah panti, nah itu juga seperti hanya UPTD, seperti hanya kesehatan ataupun pendidikan, kami juga harus siap-siap memberitahukan kalau itu nanti fokusnya di panti. Itu saja, Pak. Satu kalau puskesmas tadi disampaikan sepertinya sudah lebih siap gitu karena waktu PEKPP maupun Ombudsman juga biasanya pembinaannya sekaligus semua gitu.
baru yang menjadi lokus lebih diintenskan. Nah, kalau pendidikan memang sekolah ini sama sekali nol gitu ya. SD itu SD ada berapa Bu? Ini 200. Oh sekarang 197, SMP sekarang mau 23 ya, 23. Nah, apakah SD apa SMP? Ya, mudah-mudahan sih SMP lah gitu ya, SMP itu. Kalau SMP berapa gitu sekalian gitu. Jadi mudah-mudahan sih ada clue-nya seperti apa. Karena kalau SMP 21, 22, 23 itu juga baru mau penerimaan SPMN juga. Ya kan, baru selesai dibangun gitu kan. Nah, itu untuk pendidikan, kemudian untuk dinsos juga ya Pak, rumah singgah kita punya, tapi itu tadi dari sisi kapasitasnya juga masih terbatas sehingga dari baik dalam hal jumlah maupun lama tinggalnya itu juga masih terbatas seperti itu. Dimohon Pak bisa disampaikan ya, di-spill sedikit lah mungkin ya bocorannya nanti bisa SMP di Bogor mana gitu atau ya mungkin bisa bisa disampaikan ke kami sehingga kita lebih siap lagi walaupun saya yakin ya baik puskesmas maupun kesehatan maupun dinas pendidikan pada saat pembinaan biasanya kita semua gitu Pak semua kita ini cuma nanti untuk yang lokus kita lebih fokuskan. Silakan Mas Ari. Jadi inilah ya kami berkaca di tahun lalu ya, kenapa kami juga mulai itu sangat terlambat banget ya. Bulan September kami baru start semuanya, termasuk pendampingan, termasuk penunjukan lokasi dan lain-lain. Lalu kemudian September itu juga saya ingat kami juga menilai misalnya kabupaten kota A, tapi kami melakukan pendampingan lain di kabupaten kota B. Itu ya memang sangat hektik. Kenapa bisa begitu? Itu kami terus terang karena efisiensi buka blok itu baru dicabut bulan September. Makanya semuanya kelimpungan di September. Seharusnya memang ini karena adanya di peraturan ombudsman semua instrumen tadi dan itu sudah dilakukan harmonisasi dan sudah diketok, ini tidak ada perubahan lagi karena peraturannya udah ajak. Kalau mau ganti instrumen harus ubah aturan ini. Aturan harus diubah, panjang lagi prosesnya, nggak akan setahun selesai. Nah, karena sudah diuji aturan, maka seharusnya tahun ini harus bisa lebih cepat lagi kami mulai. Tapi sampai dengan kemarin baru dapat kabar lagi. Bukan lagi nanti efisiensi atau efisiensi pasti gitu. Karena sudah ada pemotongan, apakah ada blokir lagi kami nggak tahu. Tapi yang kami lakukan adalah menyiapkan substansi sedini mungkin gitu. Kami nggak mau September baru start semua, ini akan sangat terlambat. Target kami memang di semester 2 semuanya sudah running. Di semester 2 artinya di bulan Juni maupun Juli kami akan beritahu sebenarnya lokus-lokus mana saja, lalu pendampingannya seperti apa dan lain-lain. Ini sudah harus start semuanya, termasuk jumlah respondennya dan siapa aja itu semua sudah harus diketok lah bulan Juni maupun Juli. Nah, untuk untuk sekolah yang kami pilih, biasanya memang kami diberikan kebebasan sebenarnya, keleluasan antara apakah bisa dinas, bisa juga unit layanan. Tapi kemudian ketika dinas ini sudah banyak diambil dinas, maka kami turunlah ke unit layanan UPT. Mana UPT yang kami ambil, ini juga kami berdasarkan kriteria tertentu. Tadi kalau Ibu lihat kenapa ada SD Joglo di situ. SD Joglo 08 di Jakarta Barat itu salah satu mereka pernah menerima laporan ke ombudsman dan akan korektif dan mereka menjalankan, artinya nggak mulai dari nol lagi nih sekolah, sudah dari 50% lah mereka tahu ombudsman itu apa, kewenangannya apa, jadi kami lebih enak pendampingannya di situ. Itu salah satu kriteria yang kami lakukan kenapa sekolah itu dipilih. Artinya salah satu kriterianya nanti juga kita lihat mana kalau di Bogor dari 23 SMP itu mana yang sudah pernah berhubungan dengan ombudsman. Kami yakin kalau di Bogor rata-rata ya, sebagian banyak juga sudah pernah berhubungan dengan ombudsman, jadi kami tidak memulai lagi dari nol.
Nah, pastinya kapan? Nanti kita komunikasi lagi Bu. Mudah-mudahan memang kami target setelah pemotongan ini selesai semua segala macam sudah selesai kelihatan berapa netnya dan segala macam, kita juga bisa running cepat sebelum dipotong lagi nanti. Takutnya dipotong lagi belakangan. Jadi seperti itu Bu, kriterianya memang kami tekankan ke unit-unit yang pernah berhubungan dengan ombudsman, nggak dari nol banget ya. Nah uniknya kalau Ibu lihat lagi di sini Bapak Ibu lihat sekolah itu di beberapa tempat nomor 1 semua nilainya. Karena apa? Kepala sekolah itu militan semua Bu. Setelah pendampingan semua tuh ngejar kami. Enggak, pokoknya sampai selesai dokumennya apa aja, semua segala macam. Itu kami dikejar-kejar terus. Hasilnya di beberapa tempat nomor 1 semua itu rata-rata. Kecuali tadi ada beberapa, hanya 1 di Jakarta Barat itu. Tapi di Bekasi, lalu di Kabupaten Bekasi itu nomor 1 dia. Bahkan di Depok juga SMP-nya nomor 1 di situ. Karena mereka Jakarta Pusat juga nomor 1. Ngejar-ngejar kami terus gitu. Karena mereka belum pernah berhubungan, karena mereka awam, maka mereka antusias di situ. Nah ini bagusnya di situ di beberapa tempat. Jadi kami harapkan nanti juga di Kota Bogor ya lebih antusias lagi di situ. Makanya nanti kita akan komunikasi lagi. Pasti Bu kalau sudah ada oke dari pusat start jalan, kami langsung berhubungan gitu, langsung komunikasi lokus-lokus mana saja yang akan kami ambil gitu. Nah, termasuk nanti kami ke Dinkes. Gitu. Nah, kalau untuk Dinkes memang ya rata-rata waktu itu kami mengambil di puskesmas, seluruh puskesmas bahkan di beberapa tempat sudah kami ambil gitu. Nah, kecenderungannya memang tahun lalu dan itu juga sudah dibukukan di peraturan, kami mengambil tingkatan yang lebih tinggi lagi yaitu di RSUD Bu. Jadi hanya 1 RSUD yang kami ambil dan itu merepresentasikan pelayanan jasa. Ya. Karena ada 3 pelayanan kalau di Undang-Undang Pelayanan Publik tahun 2009 yang sudah lama itu. Jadi administratif, barang, dan jasa. Administratif, izinan dan segala macam itu sudah biasanya di DPM-PTSP. Nah, makanya dalam 2 tahun terakhir DPM-PTSP, Dukcapil itu udah tinggal semua. Karena bertahun-tahun bahkan mereka doang berdua yang dinilai. Nah tahun ini jadi pindah lagi semua termasuk nanti ke dinas sosial. Mengapa juga dinas sosial terusan dinilai ya karena mereka malah lebih dari dulu ya. Sekarang kita tinggalin dulu lah DPM-PTSP sama Capil ini. Tapi mungkin tahun-tahun ke depan dibalik lagi ke situ. Tapi kalau untuk dinas kesehatan, kemarin kami mengambil di RSUD, kami mengambil layanan terbanyak, tergantung tipenya, tipe B, C maupun D, di Bogor apa? B. B berarti spesialis untuk itu ya, rujukan. Iya. Ya, sama kayak Kabupaten Bekasi berarti itu ya karena B kami akan melihat sebenarnya poli mana yang paling tinggi. Waktu itu kami di Kabupaten Bekasi poli jantung dengan poli apa saya lupa itu. Nah 2 layanan poli itu yang kami lihat. Kami lihat dokumennya pasien, bukan pasien ya bahkan kami waktu itu juga ini bukan menyalahi gitu, tapi ketika ada wawancara ke pengguna layanan, ada pasien-pasien yang masih memakai alat gitu, kami sudah wawancara, kami nggak mau gitu, mereka lagi di bed di tempat tidur, kami sudah wawancara bagaimana. Jadi kami memindahkan pasien-pasien yang sudah sembuh gitu. Jadi itu Bu 2 layanan terbanyak di RSUD yang akan kami lihat di situ untuk merepresentasikan pelayanan jasa. Lalu untuk pelayanan barang ya makanya ini ada kekosongan di barang itu sebenarnya apa gitu. Makanya dimulai di tahun ini kemungkinan tadi limbah domestik yang akan diambil. Walaupun tidak menutup kemungkinan nih ada yang lain gitu, tapi untuk sementara jagoan utamanya ya limbah domestik itu. Gitu. Nah, untuk dinas sosial memang tadi Pak antara 2 pilihan itu, apakah kami mengambil rumah singgah maupun dinasnya. Lebih pilih dinas.
Karena betul Pak, itu kondisi rumah singgah itu di beberapa tempat di kabupaten kota itu ya cuman singgah, mereka singgah 3 hari ada, bahkan di Kabupaten Bekasi begitu, itu cuma 2 hari udah nggak ada orang gitu. Kecuali provinsi, kalau provinsi otomatis kami ke panti, gitu. Karena ada panti gitu. Tapi kalau untuk dinas sosial yang kami lihat adalah pelayanan untuk ini, penyandang masalah sosial itu Pak. Jadi pelayanan jasa lagi untuk penyandang masalah sosial. Jadi kenapa kami nilainya langsung ke panti maupun ke rumah singgah. Nah kemarin kami nggak bisa nemu yang di rumah singgah baik di Depok maupun di Kabupaten Bekasi, jadi otomatis ke dinasnya lagi. Kami ambil lagi sama pelayanannya nanti akan kami ambil 2 terbanyak di situ. Walaupun lebih banyak permasalahan bukan izin ya Pak, saya lupa namanya. Tapi kemudian termasuk perpindahan desil dan lain yang ini lebih bersifat administratif. Satu pelayanan masalah sosial, kedua administratifnya ya untuk permasalahan surat menyurat. Dulu desen ya Pak, DTSN, tapi sekarang udah beda lagi kan. Oh dulu DTSN, iya, iya. Iya. Nah itu biasanya dilayaninya tetap di dinas atau udah di kelurahan kan bisa. Di dinas juga ada SLRT. SLRT. Di MBP ada Pak? MBP nggak ada. Iya, jadi kami ingat waktu di Depok kami mengambilnya tetap di SLRT, tapi dia di bawah pelayanannya bukan MPP, dia nggak gabung di MPP, tetap dia punya pelayanan sendiri dinasnya. Iya. Kabupaten Bekasi dia dipindahkan ke MPP memang gitu. Jadi memang beda-beda layanan. Tapi kami mengambil satu SLRT, satu lagi yang tadi untuk yang rumah singgah. Tapi tidak kami lihat rumah singgahnya jabatannya kepala ya Pak, kepala rumah singgah. Kabit. Kabit ya. Kabitnya yang kami wawancara di situ. Jadi ada 2 pelayanan sosial. Itu Bu, sebentar. Ya, jadi kemungkinan kalau dinas kesehatan RSUD ya Bu ya. Berarti nanti sebenarnya kalau RSUD PEKPP juga langganan sih Pak Arif ya. Cuma tahun terakhir kemarin enggak ya RSUD. Kemudian untuk distrik Bu tadi jangan berkecil hati, ternyata walaupun pemain baru malah ternyata nilainya bagus-bagus gitu ya. Karena sekolah biasanya mungkin itu nanti setelah sebenarnya kan ada sosialisasi ya Pak, ada info bahwa lokusnya sekolah mana. Nah, tahapan yang selanjutnya mungkin dimungkinkan kami meminta pendampingan lah ya nanti dari Ombudsman sebelum evaluasi gitu ya Pak ya. Jadi artinya nanti setelah penentuan mungkin lokasi, kemudian jadwal, tahapan gitu, baru kita bisa lanjutkan, kita minta pendampingan dari Ombudsman untuk tadi sekolah-sekolah yang akan ataupun RSUD atau rumah singgah yang akan dijadikan fokus seperti itu. Alhamdulillah Pak Cecep sudah lulus berarti DPMPTSP, Capil sudah lulus ya dari Ombudsman, jadi tidak lagi jadi yang masih remedial berarti dinas pendidikan, dinas kesehatan, dinas sosial. Baik Bapak Ibu, ada yang ingin ditanyakan lagi? Oh tadi ini PUPR ya Pak ya. Jadi karena memang kan juga barang dari jasa dengan administratif. Nah, barang memang belum ya Pak ya. Nah, barang ini tadi sebelum Bu Kartini, Pak Sekis kemana Pak Sekis? Ada agenda. Nah, tadi diinformasikan di awal, jadi ada kemungkinan itu nanti UPTD Pak ya, berarti ya UPTD Pak nanti. Nah itu Pak, berarti kan tidak hanya UPTD-nya juga, mungkin nanti dinasnya juga karena harus tetap nanti biasanya dari dinasnya juga diminta untuk bagaimana pembinaan kepada UPTD.
Ada yang ya, silakan. Ya, saya tanya Bu, ini orang besar LHP untuk perbaikan. Kira-kira ada retensi waktunya nggak Pak? Jadi, yang kedua untuk pencegahannya kaitan dengan continuous improvement kita itu untuk perkembangan jauh lebih baik. Itu aja Pak, yang saya sedang pikir. Gimana? Ya, ah, kalau LHP memang tadi Pak rangkaiannya ketika ada laporan masuk, kami lakukan prosesnya panjang Pak tadi. Apakah klarifikasi, apakah investigasi, apakah mediasi. Nah itu tergantung konteks, benar-benar tergantung konteks permasalahan yang dilaporkan. Nah ketika kami sudah melakukan rapat koordinasi internal, kami akan putuskan apakah tepat mediasi atau tidak. Kalau terdapat administrasi, maka ada tindakan korektif yang kami berikan kepada Bapak Ibu. Nah itu ada undang-undangnya. Undang-undangnya menyatakan tindakan korektif harus dijalankan dalam waktu 30 hari kerja maksimal itu di situ. Nah, kalaupun ada perpanjangan di situ diberikan kesempatan Bapak Ibu untuk melakukan satu proses klarifikasi lanjutan. Misalnya ada satu tindakan korektif yang membutuhkan anggaran yang tidak bisa teranggarkan tahun ini, tapi tahun depan. Nah, itu biasanya itu prosesnya panjang untuk kami. Kami akan menutup laporan tersebut, jadi dijalankan dengan alasan yang dapat diterima. Mohon maaf, tidak dijalankan dengan alasan yang dapat kami terima, karena anggaran kan nggak mungkin tahun ini. Nah, jadi seperti itu Pak. 30 hari itu juga kami memberikan satu banyak layer, biasanya nggak mungkin unitnya aja, tapi atasan unit terlapor bahkan sampai ke biasanya memang wali kota untuk memantau seperti itu. Normatifnya memang ya, apa Bu, dinas kesehatan PKPP juga dinas sosial. Nah, PSP juga dengan baik sudah nggak dinilai lagi sampai masih. Dukcapil juga masih. Saya nanti IPAL tahun depan diikutkan juga. Memang ya kami masih melihat itu, tapi kemungkinan terbesarnya karena memang ada perbedaan dan banyak lagi itu karena tanda kutip ya saingannya juga dengan style lain gitu. Nah kalau untuk punya Pemkot murah jangkau, apalagi saya melihat juga swasta belum tentu punya yang ada di Bogor, jadi lebih unggul di Pemkot. Makanya pas kemarin kami diskusi dengan tim pusat mengenai PAL itu limbah domestik, wah saya langsung ingat Bogor Bu. Terus terang lagi, saya pernah saya lupa saya oleh siapa waktu itu untuk melihat itu, gitu. Tapi dalam konteks apa? Makanya saya yakin kalau nanti itu ditetapkan, balik lagi kita akan tim kecil biasanya yang langsung itu Bu, langsung teknis apa materinya apa, nah biasanya kami akan berikan semua di situ. Jadi timnya lebih kecil lagi supaya gerakan enak. Itu Bu. Ya, jadi siap ya RSUD, sekolah, kemudian IPTB IPAL, ya, rumah singgah atau dinas sosial seperti itu. Jadi nanti kalau sudah ada infonya nanti kita lanjutkan dengan kita. Bapak Ibu masih
Masih ada Pak Cecep? Ada yang mau disampaikan? Sudah lega? Takut malah jadi fokus lagi gitu ya. Oh gitu ya. Oh ya siap. Tapi ada nggak? Oh ini masih ada? Kalau sudah cukup, sebenarnya cukup kali ya Pak pertemuan kali ini. Mudah-mudahan tadi apa yang sudah disampaikan bisa memberikan gambaran baik bagi yang menjadi lokus maupun bagi perangkat daerah lainnya. Harapannya ini juga teman-teman dari perangkat daerah lain juga ini menjadi perhatian juga ya Pak ya. Artinya biarin aja kita bukan lokus tapi tidak perlu, tapi tidak juga seperti itu. Jadi ini mohon karena kalau untuk PEKPP kami informasikan bahwa kami melakukan penilaian mandiri itu ke semua perangkat daerah. Ada tahun ini nanti kami akan launching hasilnya kematangan organisasi. Jadi kami kan pengampu PKPP, kemudian juga begitu saran kepada perangkat daerah ya semacam sertifikat gitulah Pak. Jadi buat motivasi nanti ada ombudsman ini juga kami. Sekalian alhamdulillah pada atau materi yang tetap setia sampai akhir acara ini. Mudah-mudahan nanti selesai untuk peningkatan pelayanan saya ingin menyampaikan satu pantun saja sebelum kita. Cakepnya ya, pergi ke taman Cakep. Cakep. Demi pelayanan publik yang bersih dan berintegrasi. Tepuk tangan untuk kehadirannya, atas masukannya. Kami ucapkan terima kasih. Mohon maaf apabila dalam pelaksanaan ada hal yang benar. Mohon untuk diisi SKM-nya, silakan dipotret nanti, difoto, diisinya bisa di perjalanan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.